Perkenalkan, nama saya Yuvita Sari Rezeki, NPM A1D020008 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan praktikum kita kali ini yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan Teorema Torricelli pada tangki bocor. 2. Memahami konsep tekanan hidrostatis. 3. Membuktikan Teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu air secukupnya, botol plastik ukuran 1500 ml, penggaris, spidol, paku, mancis, lakban, dan gunting. Kemudian dilubangi botol plastik pada ukuran 10 cm dan 20 cm. Kemudian digunting lakban untuk menutupi lubang pada botol plastik. Setelah itu, ditutup lubang dengan menggunakan lakban yang sudah digunting. Setelah lubang ditutup, kemudian dimasukkan air sampai ketinggian 25 cm. Diletakkan penggaris pada bagian bawah botol. 0 cm pada botol didekatkan pada bagian bawah penggaris. Dibuka lakban pada ketinggian 10 cm, kemudian diamati jarak terjauh yang dicapai oleh air pertama kali. Didapatkan jarak terjauh yang dicapai air yaitu 26 cm. Kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Untuk pengulangan yang kedua diisi air sampai ketinggian 25 cm. Kemudian untuk pengulangan yang kedua dibuka kembali lakban pada ketinggian 10 cm dan diamati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan jarak terjauh yang dicapai air yaitu tetap 26 cm. Ditutup kembali dan diulangi percobaan untuk pengulangan yang ketiga dan diisi air pada ketinggian 25 cm. Untuk pengulangan yang ketiga dibuka kembali lubang pada ketinggian 10 cm dan diamati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Jarak terjauh yang dicapai air pertama kali yaitu 24 cm. Untuk pengulangan yang keempat, diisi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Untuk pengulangan yang keempat, dibuka lubang pada ketinggian 10 cm, kemudian diamati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Jarak terjauh yang dicapai air pertama kali pada pengulangan keempat yaitu 22 cm. Pengulangan yang kelima diisi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Untuk pengulangan yang kelima dibuka kembali lubang pada ketinggian 10 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan hasil yaitu titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 24 cm. Diisi kembali air pada botol sampai ketinggian 25 cm. Kemudian dibuka lubang pada ketinggian 20 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 16 cm. Untuk pengulangan yang kedua diisi kembali air hingga ketinggian 25 cm. Dibuka lubang
lubang pada ketinggian 20 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapat hasil yaitu titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 15 cm. Pengulangan yang ketiga, diisi air hingga ketinggian 25 cm. Untuk pengulangan yang ketiga, dibuka lubang pada ketinggian 20 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan yaitu titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 13 cm. Pengulangan yang keempat, diisi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Pengulangan yang keempat, dibuka lubang pada ketinggian 20 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 14 cm. Untuk pengulangan yang kelima, diisi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Untuk pengulangan yang kelima, dibuka lubang pada ketinggian 25 cm dan diamati titik terjauh yang dicapai air pertama kali. Didapatkan titik terjauh yang dicapai air pertama kali adalah 15 cm. Tabel pengamatan 7.1. Dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dengan masing-masing pengulangan. Pada ketinggian lubang pada masing-masing pengulangan adalah 10 cm. Kemudian untuk kedalaman air pada 5 kali pengulangan adalah masing-masing 15 cm. Dan tekanan hidrostatis pada masing-masing 5 kali pengulangan tersebut adalah sama, yaitu 1500 Pascal. Dan untuk jarak pancaran terukur sesuai rumus Torricelli juga sama, yaitu 24,49 cm. Kemudian untuk jarak pancaran terukur pada percobaan pertama yaitu dihasilkan 26 cm, percobaan kedua 26 cm, percobaan ketiga 24 cm, percobaan kedua, percobaan keempat 22 cm, percobaan kelima 24 cm, dan ralat mutlak yang dihasilkan yaitu 0,74, ralat nisbi 3% dan ketelitian 97%. Kemudian untuk tabel pengamatan 7.2 dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ketinggian lubang pada 5 kali pengulangan tersebut adalah 20 cm. Dengan kedalaman air juga pada masing-masing tabel pengamatan tersebut sama, yaitu 5 cm. Kemudian untuk tekanan hidrostatis yang dihasilkan pada masing-masing pengulangan adalah 500 Pascal. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli yang dihasilkan pada 5 kali pengulangan yaitu 20 cm, dan jarak pancaran terukur pada percobaan pertama 16 cm, percobaan kedua 15 cm, percobaan ketiga 13 cm, percobaan keempat 14 cm, dan pada percobaan kelima 15 cm. Untuk ralat mutlak dihasilkan 0,5, ralat nisbi 3% dan ketelitian 97%. Untuk menentukan kedalaman air digunakan rumus yaitu H seluruh dikurang H lubang. Untuk kedalaman air pada tabel pengamatan 7.1 yaitu di mana diketahui H seluruh adalah 25 cm dan H lubang adalah 10 cm, sehingga hasil yang didapat untuk kedalaman air pada masing-masing percobaan pada tabel 7.1 adalah 15 cm. Untuk kedalaman air pada tabel pengamatan 7.2 diketahui H seluruh adalah 25 cm dan H lubang adalah 20 cm, sehingga dimasukkan ke rumus H seluruh dikurang H lubang, berarti 25 kurang 20 didapatkan hasil untuk kedalaman air pada masing-masing pengulangan adalah 5 cm. Kemudian untuk tekanan hidrostatis pada tabel pengamatan 7.1 di mana diketahui massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah 0,15 meter. Kemudian ditanya tekanan hidrostatis dan dijawab dengan rumus yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, sehingga
dimasukkan ke rumus, yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,15 meter, sehingga didapat hasilnya yaitu 1500 Pascal. Kemudian untuk tekanan hidrostatis pada tabel pengamatan 7.2 diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah 0,05 meter, sehingga dimasukkan ke rumus yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,05 meter, sehingga didapat yaitu 500 Newton per meter persegi. Pada tabel pengamatan 7.1 untuk mengetahui jarak pancaran terukur sesuai rumus Torricelli, maka digunakan rumus yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Diketahui pada tabel pengamatan 7.1 H1 sama dengan 10 cm, H2 sama dengan 15 cm. Sehingga untuk mencari jarak pancaran terukur pada rumus sesuai dengan rumus Torricelli yaitu 2 akar 10 dikali 15, 2 akar 150 sama dengan 24,49 cm. Untuk jarak pancaran tabel pengamatan 7.2 diketahui H1 sama dengan 20 cm, H2 5 cm, dan untuk mengetahui jarak pancaran terukur sesuai dengan rumus Torricelli, maka gunakan rumus yaitu 2 akar H1 dikali H2 sama dengan 2 akar 20 dikali 5 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Jadi jarak pancaran terukur sesuai rumus Torricelli adalah 20 cm. Teorema Torricelli dapat dinyatakan jika air yang keluar dari lubang memiliki kelajuan yang sama dengan kelajuan air yang jatuh bebas dari ketinggian. Formula untuk menghitung jarak pada teorema Torricelli adalah R sama dengan 2 akar H2 dikali H1. Formula tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dari persamaan tersebut dapat diketahui pula hubungan antara tekanan, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman yang semuanya menunjukkan hubungan yang berbanding lurus, serta tidak tergantung pada bentuk wadahnya. Dapat disimpulkan, semakin besar nilai massa jenis, maka semakin besar tekanannya. Begitu juga jika percepatan gravitasi dan kedalamannya semakin besar, dengan kata lain ini berbanding lurus. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tabel 7.1 dan 7.2, tinggi permukaan botol adalah 25 cm. Pada tabel 7.1 dengan ketinggian air dalam botol 25 cm dan ketinggian lubang 10 cm. Dan kedalaman air 15 cm. Dan untuk menghitung tekanan hidrostatis digunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pada setiap pengulangan didapatkan tekanan hidrostatis adalah 1500 PA. Dan jarak pancaran terukur yang dihitung dengan rumus 2 akar H2 dikali H1 didapatkan nilainya adalah 24,49. Untuk jarak pancaran terukur pada percobaan pertama yaitu 26 cm, percobaan kedua 26 cm, percobaan ketiga 24 cm, percobaan keempat 22 cm, dan percobaan kelima 24 cm. Pada tabel pengamatan 7.2, tinggi permukaan air di dalam botol 25 cm dengan ketinggian lubang masing-masing pengulangan 20 cm dan kedalaman air masing-masing pengulangan 5 cm dan tekanan hidrostatis didapat yaitu 500 Pascal. Jarak pancaran terukur sesuai rumus Torricelli yaitu 20 cm dan jarak pancaran terukur pada percobaan pertama yaitu 16 cm, kedua 15 cm, ketiga 13 cm, keempat 14 cm, dan kelima 15 cm. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, kedalaman titik di dalam zat cair, percepatan gravitasi. Dari percobaan ini dapat digambarkan grafik hubungan antara kedalaman air dan tekanan hidrostatis. Berikut ini grafiknya.
Setelah ditampilkan grafik, dapat diketahui hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis, di mana dari data tersebut semakin besar nilai kedalaman air, maka semakin besar nilai tekanan hidrostatisnya. Dengan kata lain, hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis berbanding lurus. Titik air pertama kali keluar adalah saat permukaan air setinggi H dari dasar tangki. Lubang yang jauh lebih besar permukaan airnya akan turun sangat lambat. Di titik H, turunnya permukaan air pada lubang disebut kecepatan aliran fluida di titik H, VH. Karena sangat lambat, maka V bernilai 0. Karena di titik H1 dan H2 sebelum air mulai keluar berkontak langsung dengan udara, maka tekanan H1 dan H2 sama dengan tekanan atmosfer, sehingga selisih tekanannya adalah 0. Dengan mengetahui selisih tekanan ketinggian masing-masing di titik H1 dan H2, serta di kecepatan H2 untuk mengetahui kecepatan di H1, maka diterapkan penurunan hukum Bernoulli yang dapat diturunkan melalui rumus-rumus tertentu dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi berbeda dengan Bernoulli yang lebih rumit, secara cara Torricelli sangat sederhana. P2 ditambah P dikali G dikali H2 ditambah 1/2 P V2 pangkat 2 sama dengan P1 ditambah 1/2 P dikali G dikali H ditambah P dikali V1 pangkat 2. Diturunkan menjadi P0 ditambah P dikali G dikali H2 ditambah 1/2 P0 ditambah P dikali G dikali H2 sama dengan 1/2 PV2 pangkat 2 ditambah P0 ditambah P dikali G dikali H1 ditambah 0. Kemudian diturunkan kembali menjadi 1/2 PV2 pangkat 2 sama dengan P dikali G dalam kurung H1 min H2. Kemudian diturunkan lagi V2 pangkat 2 sama dengan G dikali H. V2 sama dengan akar G dikali H. Arah air yang keluar mula-mula adalah horizontal tegak lurus, arah gravitasi bumi dan sejajar permukaan tanah. Berarti gerakan mendatarnya adalah gerak lurus beraturan dan gerakan vertikalnya adalah gerak vertikal jatuh bebas dengan kecepatan awal 0. Sehingga H2 sama dengan 1/2 GT kuadrat. T2 sama dengan 2 H min H per G. T sama dengan akar 2 H min H per G. Dengan mendapatkan kecepatan dan waktu, maka jarak keluarnya air sampai ke tanah dihitung horizontal adalah X sama dengan V2T, X sama dengan akar G dikali H dikali akar 2 H min H per G. X sama dengan akar 2 dikali G dikali H dalam kurung H min H per G. X sama dengan 2 akar H di dalam kurung H min H. Hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Karena pengukuran berdasarkan data yang didapat dari percobaan, maka dari itu percobaan dilakukan secara berulang-ulang dan pada saat melakukan pengamatan kurang telitinya dalam mengukur jarak pancaran sehingga hasil yang didapat berbeda-beda. Pada grafik hubungan antara kedalaman air dan tekanan hidrostatis, dapat diketahui bahwa pada data tersebut, semakin besar nilai kedalaman air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Atau dengan kata lain, hubungan antara kedalaman air dan tekanan hidrostatis berbanding lurus. Untuk grafik hubungan antara ketinggian dan jarak pancaran terukur, adalah pada ketinggian 10 cm dapat dilihat pada grafik nilai jarak pancaran terukur semakin besar. Hal ini dikarenakan tekanan hidrostatisnya besar.
dan pada ketinggian 20 cm, jarak pancaran terukur mengecil. Hal ini dikarenakan tekanan hidrostatisnya kecil. Kesimpulan: 1. Praktikan telah terampil dalam melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor yang ditandai dengan pembuatan sebuah video praktikum di rumah saja dengan isi video praktikan sedang melakukan percobaan. 2. Dari percobaan yang sudah dilakukan dapat diketahui konsep tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi, dan kedalaman air. Pada percobaan tersebut, semakin besar nilai kedalaman air, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Dapat dikatakan, hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis berbanding lurus. 3. Untuk membuktikan teorema Torricelli, maka dilakukan praktikum dengan menggunakan tangki bocor yang menghasilkan jarak pancaran terukur pada setiap pengulangan berbeda-beda. Untuk itu digunakan ralat dalam penghitungan tersebut, yaitu ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Baiklah, itulah hasil percobaan yang dapat saya lakukan pada teorema Torricelli pada tangki bocor. Semoga percobaan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.